Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wijaya Fakih dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi yang tadi teman-teman, dan penegakan materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Berikut ada beberapa langkah penegakan dan perjuangan HAM bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Ada 7. Yang pertama, sosialisasi hak asasi manusia adalah memasyarakatkan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan adalah agar manusia respect terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tumbuhnya kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia. Lalu yang ketiganya, mempercepat proses demokratisasi sehingga dapat mencegah munculnya kekuasaan sewenang-wenang. Lalu yang kedua ada pendidikan HAM. Dalam rangka internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sejak dini pada sekolah, kampus, dan media massa. Sekolah mempunyai peranan cukup penting juga, apalagi sekarang di era lockdown ini media massa sangat penting ya. Jadi ini sangat cocok untuk adanya sosialisasi tentang hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada advokasi HAM. Advokasi HAM adalah dukungan, pembelaan atau upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sederajat. Yang keempat ada kelembagaan. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, maka pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional. Yang kelima ada pelestarian budaya atau tradisi lama. Keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya hak asasi manusia dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar kepada seluruh masyarakat. Keenam ada pemberdayaan hukum. Untuk menegakkan hak asasi manusia harus ada kesiapan struktural dan kultural politik yang lebih demokratis. Yang ketujuh ada rekonsiliasi nasional. Cara lain yang ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia adalah membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Komisi ini berfungsi lembaga ekstra yuridis untuk menegakkan kebenaran, mengungkapkan penyalahgunaan, kekerasan, dan pelanggaran HAM di masa lampau demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu ada pembahasan yang terakhir, ada tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM. Hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, masalah ketertiban dan keamanan sosial. Yang kedua, rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. Lalu adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivitisme. Lalu kurangnya berfungsi lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Dilihat dari aspek-aspek kehidupan, pertama faktor sosial budaya, lalu adanya stratifikasi dan status sosial, tingkat pendidikan usia, pekerjaan, dan sebagainya. Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang disebabkan hal-hal sepele. Norma adat budaya yang lokal kadang bertentangan dengan HAM. Lalu dua, faktor komunikasi dan informal. Letak geografis Indonesia yang luas, sulitnya komunikasi antar daerah, sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun baik, sistem informasi yang untuk kepentingan sosialisasi terbatas. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah. Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang perlunya HAM. Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional persoalan HAM diabaikan. 4, faktor aparat dan penindakannya. Masih ada aparat yang secara pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan HAM. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan saling membuka peluang jalan pintas untuk memperkaya diri masih terjadi adanya penyimpangan atau sering disebut KKN. Lalu untuk kesimpulan menurut kelompok 6, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu.
Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan pengadilan HAM. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari saya, Diki Wijaya Fakih. Mohon maaf bila ada salah kata karena dalam masih proses belajar. Dan itu juga saya akhiri dari kelompok 6 sebagai akhir dari materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.